PPKN kelas 9 bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Untuk hari ini Ustazah akan membahas pelajaran PKN untuk kelas 9. Nah, langkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ustazah, dalam pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan sara di masyarakat. Yang kedua, mengutamakan sikap toleransi dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan juga sara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi pembelajaran PPKN kali ini. Nah, Ustazah, sebelum Ustazah membahas mengenai makna persatuan dalam kebangsaan, apakah anak-anak Ustazah ingat tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan? Nah, bangsa Indonesia berabad-abad lamanya hidup dalam cengkraman penjajah. Bahkan, nenek moyang kita sekalian tidak pernah merasakan kebebasan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perjuangan mengusir penjajah terus dilakukan oleh putra-putra terbaik bangsa. Namun, perjuangan belum berhasil mengusir penjajah, apalagi merebut kemerdekaan. Pejuang-pejuang kita berguguran sebagai pahlawan kusuma bangsa, dan tidak sedikit yang ditangkap dan diasingkan oleh penjajah. Mengapa? Perjuangan yang dilakukan beratus-ratus tahun lamanya belum berhasil mengusir penjajah atau merebut kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia ada 5. Yang pertama, Dasar Negara Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kelima, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih dan lain-lain. Berikutnya adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Permasalahan dalam keberagaman. Permasalahan ini bisa kita sebut dengan konflik. Nah, apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik bisa diartikan suatu proses sosial dua orang atau lebih. Salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, ada 6 macam-macam konflik dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu terjadinya pertentangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham atau keyakinan. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu terjadi pertentangan atau perselisihan yang disebabkan oleh ras atau keturunan. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kelompok. Yang kelima, konflik ideologi,
Apa itu konflik ideologi? Konflik ideologi yaitu pertentangan dalam masyarakat akibat perbedaan ideologi. Yang keenam, konflik politik yaitu pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam berbagai keberagaman harus bisa menyesuaikan diri. Banyak konflik yang terjadi apabila kita tidak dapat hidup dalam keberagaman. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa paham dan mengerti tentang pembelajaran PKN pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.